Lo mungkin ngerasa sekarang hidup santai-santai aja. Tapi coba pikir, 10 tahun ke depan, lo masih bisa santai atau lo bakal nyesel sambil bilang, andai dulu gua nggak males. Lo sadar nggak sih, banyak orang yang hidupnya sekarang lagi struggling. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka miskin dari lahir, tapi karena mereka kebiasaan malas pas masih muda. Gua nggak ngomongin soal kerja terus, nggak liburan, nggak istirahat. Tapi yang gua maksud adalah, lo yang nunda-nunda mimpi, lo yang bilang, besok aja deh mulai. Lo yang rebahan 3 jam tapi nggak berasa. Lo yang scroll TikTok sampai lupa waktu, terus bilang hidup nggak berubah. Masalahnya bukan hidup lo yang berat. Tapi lo nggak nyadar kalau waktu terus jalan, dan malas itu racun yang kerjanya pelan-pelan. Lo nggak bakal nyesel sekarang. Lo bakal nyesel nanti. Selamat datang di channel Kamu Tahu. Tempat di mana kita ngebahas banyak hal yang penting, tapi sering lo abaikan. Dari edukasi hidup, mindset cerdas, sampai pola hidup yang bikin lo berkembang. Semua bakal kita kupas dengan cara yang simple, real, dan nyentil. Kalau lo pengen jadi versi terbaik dari diri lo, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Karena tiap minggu, lo bakal diajak mikir buat hidup lo sendiri. Oke, lanjut. Malas itu bukan dosa, tapi kalau dibiarkan, malas itu bisa jadi alasan utama kenapa lo gagal. Lo pernah gak sih ngerasa capek, padahal seharian gak ngapa-ngapain? Atau kayak, aduh, moodnya belum dapet. Gue belum siap, bentar lagi gue mulai. Kebiasaan-kebiasaan kayak gini itu nggak kelihatan berbahaya sekarang. Tapi 10 tahun ke depan, lo bakal ngelihat orang-orang yang dulu biasa aja, udah jauh banget. Dan lo masih di tempat yang sama, atau bahkan lebih buruk. Lo kehilangan momentum. Saat lo muda, lo punya tenaga, waktu, dan akses. Tapi lo biarkan itu hilang cuman buat rebahan dan nanti-nanti, semakin lo tunda, semakin jauh lo dari titik awal. Otak lo terbiasa nyaman. Kebiasaan males bikin lo alergi sama tantangan. Lama-lama, lo nggak bisa lagi handle tekanan karena otak lo dilatih buat nyari zona nyaman. Malas itu menular. Temen lo juga ikutan, lo dikelilingi orang yang juga males. Dan akhirnya, nggak ada yang ingetin lo buat gerak. Kesempatan nggak datang 2 kali. Kesempatan tuh datangnya random, tapi kalau lo lagi tidur, lo nggak akan nyadar. Lo baru sadar setelah orang lain dapet yang harusnya bisa lo ambil duluan. Gue pernah kenal satu orang. Dulu kita satu tongkrongan, sama-sama suka main game, nongkrong sampai malam, dan ya, sama-sama suka nunda. Bedanya, gue mulai nyicil hal kecil. Nulis, kerja sambilan, belajar skill. Dia masih rebahan sambil bilang, santai aja bro, rezeki nggak kemana. 10 tahun kemudian, gue ketemu lagi sama dia. Gue kerja di industri kreatif, punya tim kecil, bisa support keluarga. Dia masih ngeluh, susah cari kerja sekarang. Dan lo tahu nggak? Dia nggak bodoh, cuma dia terlalu malas buat mulai lebih awal. Bayangin gini, lo capek di umur 25, belajar skill, bangun koneksi, gagal, tapi bangkit lagi. Di umur 35, lo stabil, punya income pasif, bisa bantu orang tua, hidup lebih tenang, atau lo santai di umur 25, main terus, scroll TikTok, nunda semua hal penting. Di umur 35, lo masih bingung cari kerja, belum punya tabungan, dan iri lihat teman-teman yang udah jauh di depan. Oke, tadi lo udah tahu kenapa malas itu bahaya. Sekarang kita masuk ke hal paling penting. Gimana caranya gue mulai gerak kalau dari dulu udah kebiasaan mager? Tenang bro, kita semua manusia. Lo nggak harus langsung berubah total. Tapi, lo bisa mulai dari hal kecil yang bisa dilakuin hari ini juga. Pertama, lo harus jujur sama diri sendiri. Kapan lo paling males? Pagi, malam, pas habis makan. Terus, apa yang lo lakuin saat males? Scroll sosmed, tiduran, nonton, tulis itu semua. Kenalin musuh lo. Lo nggak bisa ngalahin musuh yang nggak lo kenal. Setelah itu, bikin trigger. Misal, kalau lo biasanya rebahan setelah makan, ganti dengan jalan kaki 10 menit atau nonton video motivasi. Ubah kebiasaan tanpa maksa. Pelan-pelan. Salah satu alasan kita jadi malas adalah karena kita ngerasa tujuan kita terlalu besar dan nggak mungkin dicapai. Misal, gua pengen sukses. Itu terlalu umum. Gua mau jadi jutawan. Oke, tapi dari mana? Mulailah dari target kecil dan harian. Contoh, hari ini gue belajar 30 menit. Hari ini gue bangun sebelum jam 8. Hari ini gue baca 5 halaman buku. Hari ini gue nggak buka TikTok sebelum jam 6 sore. Checklist ini bukan buat jadi sempurna, tapi buat melatih otak lo buat jalanin kebiasaan. Dan lo bakal kaget betapa powerfulnya checklist kecil itu kalau lo konsisten 30 hari. Lo adalah gabungan dari 5 orang yang paling sering lo ajak ngobrol. Kalau 5 orang itu kerjaannya males, ngeluh, mager, ya jangan heran.
kalau hidup lo juga nggak kemana-mana. Coba cari komunitas, temen, grup online, atau minimal satu orang yang bisa push lo buat terus berkembang. Kadang bukan karena lo nggak bisa, tapi karena nggak ada yang dorong lo. Jangan tunggu semangat datang baru mulai. Lo harus mulai dulu, baru semangat itu bakal nyusul. Kayak lo nyalain motor, nggak bisa langsung jalan kalau nggak lo starter dulu kan? Action lalu mood, bukan mood lalu action. Contoh nih, mulai ngetik satu paragraf, mulai buka dokumen kerjaan, mulai buka aplikasi belajar. Sekali lo mulai, otak lo akan ngikutin alurnya. Setiap kali lo berhasil ngalahin malas, rayain. Bukan berarti foya-foya, tapi cukup kasih penghargaan ke diri sendiri. Contoh, udah disiplin seminggu penuh, ajak diri lo nonton film. Udah selesai satu tugas, makan makanan favorit. Ini penting biar otak lo ngerti kalau kerja keras dapat reward, biar lo nggak capek terus, tanpa arah. Kadang lo udah niat berubah, tapi besoknya balik malas lagi. Santai, semua orang ngalamin itu. Gue juga pernah. Tapi bedanya orang sukses adalah mereka gagal, jatuh, terus bangkit lagi. Orang gagal, jatuh sekali, terus bilang, ya udah deh, emang bukan jalan gue. Bangkit itu pilihan, malas itu kebiasaan. Gue nggak datang ke sini buat ngejudge lo. Gue juga pernah males. Gue juga pernah nyesel. Tapi satu hal yang gue pelajarin, waktu nggak peduli lo niat berubah atau enggak, dia bakal jalan terus. Dan penyesalan datang saat lo sadar, lo udah kehabisan waktu. Hari ini lo punya pilihan, tetap nyaman sekarang dan susah nanti. Atau capek sedikit sekarang, biar bisa hidup tenang nanti. Pilihannya ada di tangan lo. Dan inget, lo nggak sendirian. Gua dan orang-orang di luar sana juga lagi berjuang. Bareng-bareng kita bisa berubah. Pelan-pelan, tapi pasti. Terakhir, jangan tunggu semangat baru mulai. Tapi mulai sekarang. Biar lo semangat jalanin hidup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan gue yakin, lo yang nonton ini adalah orang yang berani berubah.